10 para depois joga na minha cara e faz. Yo, what's up guys? Jadi saya ingin membahas ya pertanyaan dari kalian ya. Go, bagusan treatment celana itu memakai background hitam atau background putih? Kalau saya pada dasarnya background itu adalah media ya. Media dalam kita percaya atau tidak percaya dalam mentreatment maru. Kalau saya percaya bahwa kalau saya memakai background putih itu akan membuat marunya menjadi pucat atau menjadi naik ke warna guys ya. Itu yang saya percaya jika background putih. Karena apa? Karena namanya ikan predator. Dia itu kalau di alamnya itu berkamuflase guys ya. Walaupun dia bukan seperti bunglon ya, ataupun bukan seperti serangga yang bisa berubah warna seperti batang pohon ya guys. Jika kalian tahu. Jadi celana maru ini kan juga celana yang pintar ya. Selain dia ganas, dia juga pintar dalam berkamuflase. Entah dia sebagai ingin memangsa ya, berkamuflase dengan bebatuan, warna-warna bebatuan atau warna-warna tanah atau substrat di alam liarnya sana. Dia berkamuflase agar tidak terlihat, supaya bisa memangsa ataupun supaya dia selamat agar tidak ke mangsa ya guys ya. Karena kalau di alam liar ini kan kehidupannya keras. Kalau bukan jadi mangsa ya jadi yang memangsa guys ya. Kalau bukan jadi mangsa ya jadi yang pemangsa ya. Mangsa sama pemangsa guys ya. Kurang lebih begitu. Jadi saya yakin kalau celana kalian di rumah kalian pakai substrat, otomatis warnanya ini akan jauh lebih pekat ya. Karena warna substrat ini kan merah, kemerah-merahan ya. Warna pasir malang merah ini kan kemerah-merahan. Dia bisa membuat ikan itu menjadi cerah ya, jauh lebih cerah. Dan background putih yang seperti saya pakai di sini, ini makanya memakai background putih dan pasir malang. Karena apa? Karena saya sudah tidak mentreatment celana saya ini untuk bunga guys. Saya mentreatment celana ini untuk ke warna guys. Jadi bisa kalian lihat dia tegas banget warnanya. Barnya tegas ya. Warnanya juga jarang ngedrop ya, karena dia menyesuaikan dengan medianya guys ya. Media itu yaitu air, substrat, dan background warna di sekitarnya. Jika kalian mau memakai background warna merah pun ya ada masalah gitu loh. Itu percaya-percayaan aja sih guys ya. Jadi banyak juga kiper yang memakai background putih dalam mentreatment bunga. Tapi namanya kiper kan beribu macam cara ya guys ya. Beribu macam cara. Jadi tinggal kalian mencocokkan ikan kalian lebih cocok dengan cara yang mana ya. Kalau saya ini fleksibel aja. Jika ikan kalian di rumah lebih suka di treatment memakai background putih, ya monggo silakan. Tapi jika ikan kalian di rumah lebih cocok di treatment pakai background hitam, ya monggo guys gitu loh. Ataupun tanpa background ya, bening-beningan ya monggo guys silakan ya. Jadi kalian yang sebagai ownernya yang bisa menemukan cara bagaimana ikan kalian lebih mudah di treatment di media yang bagaimana guys. Kalau saya pribadi di sini, saya mau pakai background putih itu untuk treatment warna. Kalau untuk background hitam, saya treatmentnya ke bunga. Rata-rata begitu kalau teori saya di sini guys ya. Bisa kalian ikutin, bisa kalian tidak ikutin juga karena belum tentu 100% benar ya. Namanya juga treatment ya guys ya. Lalu di sini saya juga ingin membahas seperti yang pernah banyak sekali yang nanyakan. Boneka-boneka ini saya belinya di online mana, minta linknya ya. Bisa kalian lihat ya. Ini kan lumayan detail guys ya. Terus ini glowing ya, atau kilap ya, bersinar ya. Ini dulu waktu saya mengikuti kontes di Hargo Dumila ya, Solo ya. Di Solo itu ada pameran jual boneka-boneka begini guys. Jadi ini saya belinya bukan di online guys. Ya bisa kalian lihat, emang detail dia. Saya belinya lah seperti gini. Ya bagus sekali pembuatannya, halus ya, nggak kasar ya. Seperti beneran ya, matanya juga merah-merah begini ya. Jadi ini belinya di pengrajin waktu pameran di kontes Solo guys. Saya beli celana maru yellow dan oranti. Ini orantinya juga bagus ya. Kurang lebih begini. Jadi jika kalian tanya saya belinya di online mana, saya tidak beli di online nih guys. Saya beli di kontes Solo. Waktu kontes Solo Hargo Dumila seri kedua kalau nggak salah,
itu ada pameran jualan boneka-boneka begini guys. Jadi bagi kalian yang di Solo, yang pernah ngikutin kontes di Solo pasti tahu ya adanya penjualan ini. Bukannya saya tidak mau ngasih link online-nya guys, memang saya tidak belinya di online ya. Memang bagus ini, jadi bisa dibuat mainan dengan cara kalian ya seperti gini loh. Caranya sampai marah-marah, mangap-mangap gini ya, kurang lebih. Ya seru-seru juga guys ya. Cuma kalau sudah dimainkan sampai kayak gini, nanti diganti pakai tangan guys. Nah, dia kan pasti agak ketipu. Cara ngelatihnya seperti gini. Nah, akhirnya dia mau ikutin dengan pakai tangan. Caranya kalau mulai melatih mental ikan, jangan hanya dikasih boneka terus ya. Nanti lama-lama dia maunya sama boneka, nggak mau sama gerakan tangan kita. Nah, ini kalau sama gerakan tangan kan masih mau. Nah, kayak gitu guys ya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi dalam melatih mental itu selain memakai boneka-boneka mainan ikan, bisa juga kalian memakai bolpen ya, bisa juga memakai kaca, tapi ya gitu, jangan terlalu sering. Takutnya nanti malah ikannya hafal dengan benda-benda tersebut, akhirnya dia tidak mau mengikuti gerakan tangan guys ya. Lalu yang ingin saya bahas hari ini aslinya bukan itu guys, bukan hanya di background hitam sama background putih ya. Saya rasa sudah cukup penjelasannya ya. Kalau dari saya ulangi lagi masalah background. Kalau saya biasanya di rumah, kebiasaan saya, kalau dalam mentreatment bunga, kenapa saya memakai background hitam? Karena saya berharap warna cana tidak naik, dia menjadi hitam atau bulu guys. Karena kalau saya dalam mentreatment bunga ya, sorry ya, saya lebih suka kalau ikannya itu buluk atau menghitam ya. Kalau ikannya buluk menghitam, otomatis bunganya jauh lebih cepat pecahnya ya, cabung menjadi bunga lebih cepat guys, karena dia ikannya tidak konsentrasi di warna ya. Itu pengalaman saya dan logika saya, dan belum tentu benar guys. Tapi kalau sudah jadi bunga semua, biasanya kalau saya mau treatment warna ya saya kasih background putih guys. Terserah mau pakai substrat boleh, mau pakai substrat boleh ya. Jadi di rumah saya ada yang pakai background putih tanpa substrat, ada juga yang background putih saya pakai substrat guys ya. Begitu kurang lebih menjelaskannya. Tapi hari ini saya tidak mau menjelaskan itu aslinya guys. Tapi itu karena banyaknya sekali pertanyaan, makanya saya jelaskan sekali lagi. Yang saya mau jelaskan hari ini adalah bagaimana nasib atau perkembangan atau kira-kira prediksi saya ya, cana ini kedepannya itu bagaimana, khususnya cara maru ya, asli lokality Indonesia guys ya. Jadi sebagai kalian yang belum tahu, cana maru ini sudah sangat digemari oleh mancanegara guys ya. Dari Brasil ya, Eropa, Singapura ya, Malaysia, negara tetangga, lalu Cina, lalu Brunei Darussalam, Vietnam ya. Bahkan ada juga yang saya pernah lihat itu sampai di Amerika ya. Itu pun mereka sudah pelihara cana maru kita yang asli lokality Indonesia guys. Nah, jadi bagaimana prediksi saya tentang cana maru ya yang asli lokality Indonesia? Pastinya kedepannya akan lebih berkembang guys. Kenapa? Karena sudah dipelihara oleh luar negeri ya, atau mancanegara ya. Bahkan infonya, ini info A1 ya guys ya, di bulan Desember tahun 2022 akan diadakan kontes cana di Malaysia ya, di Selangor apa di mana gitu ya, di Kuala Lumpur. Itu akan mengundang salah satu juri nasional di Indonesia untuk menjuri di sana guys. Jadi kalian bisa bayangkan ya, bagaimana euforianya cana maru ini ya, ikan lokal kita ya, sampai dihargain di luar negeri ya guys ya. Bahkan di Malaysia bulan Desember sudah mengundang juri nasional kita ya untuk menjuri di Malaysia. Dan akan ada usulan juga adanya kontes antar negara guys. Jadi Indonesia lawan Malaysia guys ya, kan seru ya kan. Lalu dengar-dengar juga di Brunei Darussalam sudah mulai melakukan pameran ya, pameran ikan cana maru guys ya, pameran ya, masih tahap pameran kalau di Brunei. Lalu ada lagi yang saya dengar di Vietnam. Di Vietnam ini sudah mulai kontes cana, tapi by online guys ya. Jadi kontesnya bukan di tempat arena kontes, tapi di video guys ya, di masing-masing rumah penghobi cana. Jadi kontesnya kontes online di Vietnam.
Nah, kalian bisa bayangkan sendiri ya, bagaimana Cana ini berkembang sampai ke luar negeri. Pastinya popularitas Cana ini tidak akan menurun. Yang bisa makin menaik guys ya, makin tinggi. Bahkan mungkin bisa berbarengan dengan salah satu ikan lokal kita juga yang jenisnya arwana ya guys ya. Itu harapan kita memang ya, supaya bisa mengikuti jejak arwana ya, walaupun belum bisa mengatasin harga semahal arwana ya guys ya. Kalau arwana ini yang super red ataupun super red yang slayer ataupun yang unik-unik itu sudah harganya miliaran rupiah guys ya. Kalau Cana kan belum ada yang harganya miliaran rupiah. Paling tinggi yang saya tahu di kelas jumbo itu dijual 150 juta guys. Itu pun yang beli orang luar negeri guys ya. Jadi orang luar negeri ini jauh bisa menghargai ikan kita ya. Tapi ya maklum juga ya, karena kita juga kalah kurs ya guys ya. Rupiahnya kalah tinggi ya. Itu dapat dimaklumi ya. Jadi saya rasa, prediksi saya, Maru ini 2 tahun atau 5 tahun ke depan makin berkembang guys ya, makin berkembang karena sudah dilirik oleh mancanegara ya, bukan hanya di Indonesia ya populernya ya, sudah sampai Malaysia, bahkan Malaysia sudah ngadain kontes, mungkin nanti Vietnam ngadain kontes ya, mungkin Brunei juga ngadain kontes Cana ya. Itu akan seru sekali guys. Jadi nanti ada pertandingan liga seperti sepak bola guys ya, pertandingan antar negara ya guys ya, seperti Piala Dunia guys ya. Mungkin harapannya bisa sampai begitu guys. Makanya kita sebagai penghobi atau maniak Cana harus tetap semangat guys ya. Tetap semangat, tetap membawa Cana lokality kita ini ke papan yang lebih tinggi guys ya. Jadi Indonesia yang mempunyai lokality ikan Cana tersebut ya. Apapun jenisnya sih, dah harus ikan Cana sih guys ya. Karena kebetulan saya kan sukanya di ikan Cana. Mau arwana, mau ikan lokal maser asli Indonesia, terserah. Pokoknya Indonesia kalau bisa sampai terkenal kan, semua sebagai penduduk Indonesia pasti bangga ya guys ya. Kita juga pasti bangga ya, khususnya di Cana ya. Nah, yang saya prediksikan 5 tahun ke depan pun Cana ini akan semakin ramai. Jadi bagi kalian jangan takut ya untuk memelihara Cana ya, karena masih tinggi harapannya itu, banyak-banyaknya kontes di seluruh kota loh guys ya. Kalau kalian mengikuti Cana ini hampir seluruh kota, setiap daerah ya di Pulau Jawa, sampai pun di luar pulau ya, sudah mulai keracunan Cana guys ya. Jadi kalau tidak pelihara Cana, otomatis kurang gaul ya kalau zaman sekarang ya. Bocil-bocil aja kalau di sekolah sekarang sudah jarang bahasnya itu game ya. Kalau dulu kan bahasnya entah itu Mobile Legend ataupun Clash of Clans ya. Sekarang sudah bahasnya itu Cana ya. Entah dia Cana Dwarf ya, Pulkra ataupun Cana Maru ataupun Auranti dan lain-lain ataupun Nibata ya guys ya. Saya rasa cukup ya info saya mengenai prediksi saya bagaimana nasib Cana ke depannya guys. Jadi konten hari ini kita santai-santai dulu. Mungkin besok saya akan memulai jalan-jalan guys ya, konten jalan-jalan, karena sudah terlalu lama ini ya konten di rumah terus ya, karena memang anak-anak lagi sibuk, tidak bisa dikonteni guys, dimaklumi. Jadi ditunggu konten saya selanjutnya. Bye bye ya guys. Kemarin saya lupa ya melihatkan jamnya ya guys ya. Ini ya bisa kelihatan ya, jam 17.24 ya. Malah ini dia April tanggal 2 ya, karena waktu April tanggal 1 kan saya tidak sempat lihatin tanggalnya. Nanti pikirnya saya main curang ya. Jadi di sini saya kasihkan bukti. Ini tak tekan tanggal pun tanggal 2 ya. Oke. Tanggal 2. Ini jam dinding saya juga bisa kelihatan ya. Jadi nanti dikirain saya ngedit ngedit handphonenya ya. Ini pakai handphone yang lain juga ya. Ini loh, tekanin ya. Loh. Sabtu ya tanggal 2 April ya. Handphone yang satunya lagi ya. Oke. Nah ini sekarang langsung saya timbang ya guys. Oke, kosong ya, tidak memakai apa-apa ya, kosong ya. Oke, sini kita timbang ya, posisi 0 ya, aku timbang ya, 84,8 ya guys ya. Jadi kemarin 84,9 ya, sekarang 84,8. Oh, ulangi sekali lagi ya, dekati langsung ya di timbangannya ya. Oke, 84,8.
Hati-hati ya. 84,8 kilo ya guys. Oke. Seperti gitu ya. Jadi ini sudah tidak cut-cutan ya, real ya, fair play, oke? Nah ini. Para depois joga na minha cara e faz.